أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada ibunya ya. Syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam silaturahim ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 48 mengingatkan kepada kita, yang ayat itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan saya baca tidak dari awal karena ayat ini panjang, tapi saya baca pada tengah ayat. Ayat itu berbunyi walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, dan andaikan Allah menghendaki, kalimatnya menggunakan kata laja'alakum, sungguh Allah akan menjadikan kamu ummatan wahidah, umat yang satu. Artinya ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak menghendaki kita menjadi satu. Artinya bahwa kehendak Allah juga itu. Kita macam-macam di antara kita, dan kadang-kadang kita mengeluh dengan banyaknya kelompok di tengah-tengah kita. Itu ya, kalau kita membaca ayat ini tentunya kita paham bahwa Allah memang tidak menghendaki adanya kita menjadi satu. Dan kemudian Allah menyatakan walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah bermaksud untuk menguji kalian fima atakum, terhadap apa yang datang kepada kalian. Yang datang kepada kita itu banyak. Kalau yang datang itu Islam,
ternyata Islam juga, kedatangan Islam juga menjadikan kita tidak bersatu. Taruhlah umpamanya kita ini menyatakan bahwa ar-ruju ilallahi war rasul, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ternyata sesama yang menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu juga tidak sama, ya, tidak sama. Kalau itu kita tahu bahwa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jika kita tidak sempurna memahaminya, juga akan muncul perbedaan di antara kita bagaimana cara mengamalkannya. Kalau kemudian akhir-akhir ini kita lihat saja, kita coba lihat saja bahwa dengan adanya pandemi COVID Corona ini kan muncul berbagai macam pendapat. Di antara kita ada yang berpendapat bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam apapun, termasuk ibadah. Dan kemudian terjadi sengketa di antara kita, apakah di dalam sholat juga harus ada physical distancing, bolehkah memakai masker ketika sholat. Itu kan muncul perbedaan di antara kita, ya, muncul perbedaan di antara kita. Dan sampai-sampai mohon maaf, karena corona ini kemudian banyak masjid pada awalnya ditutup, tapi alhamdulillah sekarang beransur-ansur dibuka lagi. Itu jelas Allah menyatakan walakil yabluwakum fima atakum, Allah menguji kalian terhadap apa yang datang kepada kalian. Jadi semua yang datang kepada kita itu ujian. Dan karena itulah kemudian Allah menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Artinya kita harus berusaha bahwa jika terjadi perbedaan, maka kita harus mencari yang mana yang terbaik. Kita ini biasanya kalau ada perbedaan di antara kita, sukanya kita menyalahkan orang, tidak mencoba untuk mengoreksi dulu diri kita. Ya, apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai? Mestinya kalau ada terjadi perbedaan itu koreksi dulu. Itu yang pertama, koreksi dulu apakah yang saya amalkan itu memang ada dasarnya, dan apakah sudah sesuai dengan dasar yang kita pahami. Yang kedua, kalau ternyata kemudian kita sudah mempelajari kembali apa yang kita lakukan, barulah kemudian kita mempertanyakan, kenapa orang lain melakukannya? Ya. Kenapa orang lain melakukannya? Bukan bermaksud untuk menyalahkan orang, tapi ingin tahu apa yang orang lain lakukan, apa alasannya. Ya, apa alasannya? Loh, kenapa begitu? Karena memang kita ini ilallahi marji'ukum jami'a, kita akan kembali kepada Allah seluruhnya. Kita akan, baik yang berbeda atau tidak, kita nanti akan kembali kepada Allah. Jadi yang berbeda itu akan kembali kepada Allah. Dan kemudian Allah menyatakan fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, Allah lah yang akan menjelaskan kepada kalian terhadap apa yang engkau perselisihkan. Jadi hakimnya Allah. Kalau kita ini menghakimi apa yang kita lakukan di dunia ini, itu nggak akan selesai, karena di antara kita saling bukan saling mencari kebenaran, tapi yang kita cari adalah membenarkan diri dan menyalahkan orang.
Itu yang terjadi. Nah, oleh itu maka supaya tidak terjadi seperti itu, ya contoh saja. Ini saya ingin, karena waktunya singkat, saya ingin memberikan contoh ini. Ya sholat kita, ya, ketika kita sholat, ternyata dalam sholat sesungguhnya kita ini banyak perbedaan. Bukan hanya perbedaan kunut atau tidak kunut, tapi sesungguhnya yang kita dalam masjid mujahidin yang mungkin dalam shop yang sama, ya, tetapi di antara kita juga terjadi perbedaan, tapi kita tidak saling menyalahkan, tapi kita juga tidak saling ingin tahu dengan apa yang kita lakukan. Ya. Contoh umpamanya, ini contoh saja, contoh sebagai contoh bahwa kita tidak sadar kalau di antara kita itu memang terjadi perbedaan, tapi kita ya enjoy saja itu. Apa itu? Mohon maaf, kita ini memang sudah sholat, tapi sholat itu mestinya kalau kita selalu membaca doa iftitah di antara kita kan baca doa iftitah apa ya? Yang biasa dibaca adalah apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan sesungguhnya kalau kita lihat doa iftitah itu juga, kalau kita melihat dalil itu memang ada banyak, tapi apakah semua harus kita amalkan? Tapi ternyata kita harus milih salah satu di antaranya, dan pilihan itu mestinya kita harus meneliti dulu, kenapa saya milih ini bukan milih yang lain. Karena kalau kita memilih Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, ya Allah jauhkanlah di antara saya dan kesalahan saya sejauh arah timur dan barat. Mestinya kita harus berusaha bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan, terutama dalam hal ibadah. Karena memang doa kita menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah jauhkanlah di antara saya dan kesalahan. Artinya bahwa antara diri saya mestinya jauh dari kesalahan itu. Bahkan bukan hanya jauh, tapi bersihkan kesalahan itu dari kita. Loh, mana bisa kita bisa bersih dari salah kalau kita tidak berusaha untuk mencari tahu mana yang salah dan mana yang benar, ya, mana yang salah dan mana yang benar. Ya, oleh itu maka saya akan memberikan contoh satu saja, yaitu sesungguhnya kaitannya, mohon maaf, tentang takbiratul ihram. Kita melihat di antara kita kalau takbiratul ihram itu kan banyak persoalan atau banyak perbedaan. Yang pertama perbedaannya, kapan kita mengangkat, ya, kapan kita mengangkat tangan, kalau toh itu angkat tangan, ya. Sampai di mana angkat tangan itu? Apakah mengangkat tangan dengan takbir itu bersamaan atau tidak? Ya. Untuk menjawab itu, karena ini ibadah, dan ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim, pada asalnya ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadah at-tahrim, pada asalnya ibadah itu haram, artinya tidak boleh. Hatta yakuma dalilun alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Maka sebenarnya kalau kita beribadah tentunya kita harus tahu apa dalilnya, apa alasan yang kita lakukan, ya, apa alasan yang kita lakukan. Contoh umpamanya ketika kita angkat tangan, ya, sampai di mana kita angkat tangan? Yang banyak, mohon maaf, angkat tangan kita itu bahkan sampai itu kemudian kita belum bicara tentang takbir dan angkat tangannya, masih baru kita bicara
sampai di mana kita angkat tangan. Ternyata di dalam praktek lapangan, di antara kita ada 3 yang kita lakukan. Ada tiga cara yang kita lakukan. Yang pertama, mengangkat tangan itu yang pertama sampai dada. Ya, jadi yang pertama mengangkat tangan itu sampai dada. Yang kedua, ada yang mengangkat tangan itu sampai bahu, sampai bahu. Dan yang ketiga, mengangkat tangan itu sampai ibu jari sejajar dengan telinga. Dari 3 cara ini yang mana yang mesti harus kita lakukan? Ada di antara kita yang mengatakan, sudahlah biarkan saja berbeda. Ya, saya melakukan yang ini, orang lain melakukan apa, silakan itu. Ini bukan bermaksud untuk saling menyalahkan, bukan, tapi mestinya kita harus tahu apa alasan. Dan tentunya kalau kita tahu alasannya, kita akan memilih mana yang mesti harus kita pilih, mana yang harus kita pilih. Ya. Para jamaah Allah yang berbahagia, dari 3 cara itu sesungguhnya masing-masing punya dasar. Artinya masing-masing punya alasan, bukan tanpa alasan. Apa alasan yang kita bisa tahu? Bahwa yang pertama, mungkin ini saya tidak tahu apakah di antara kita ada dan menemukan dalil yang lain. Yang saya tahu yang pertama, bahwa kenapa orang itu mengangkat tangan sampai dada, itu adalah hadis dalam Sunan Abu Dawud. Hadis itu nomor 625, berbunyi begini. An Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam khina iftataha shalah rafa'a yadayhi khiyala udunaihi. Tapi dalam praktek ternyata berbeda. Kata Wa'il itu menyatakan begini, bahwa saya melihat Nabi ketika membuka sholat, maksudnya ketika takbiratul ihram, rafa'a yadayhi khiyala udunaihi, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan 2 telinganya. Hadis ini menyatakan begitu, bahwa Wa'il bin Hujr menyatakan, ketika saya melihat Nabi, ternyata Nabi itu kalau sholat mengangkat tangan itu sampai telinga. Qala, tetapi Ibnu Hujr menyatakan, summa ataituhum fara'aituhum yarfa'una aydiyahum ila sudurihim fi iftitakhis shalah. Kemudian saya datang kepada mereka, tentunya mereka adalah sahabat. Fara'aituhum, maka saya melihat mereka, yarfa'una aydiyahum, mereka mengangkat tangan-tangan mereka, ila sudurihim, hanya sampai dadanya. Ternyata Wa'il bercerita bahwa Rasulullah itu kalau mengangkat tangan sampai telinga, tapi para sahabat mengangkat tangannya hanya sampai dada. 50 sholat, ketika membuka sholat. Tetapi mohon maaf, setelah kita telusuri, tentunya kalau kita melihat hadis itu ada 2 cara yang masih harus ditelusuri dulu. Yang pertama adalah sanadnya, ya, dengan istilah ada kritik matan dan kritik sanad. Tentunya yang pertama harus kritik sanad dulu. Sanad itu adalah orang-orang yang menceritakan tentang hadis itu dari guru ke murid, tentunya dari Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, dan kemudian pada penulis, orang-orang yang
menceritakan hadis itu apakah sikoh atau tidak. Yang kemudian ada 3 kategori hadis: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kalau kemudian diteliti hadis itu sahih atau hadis itu hasan, maka tentunya kita masih belum cukup, ya, masih belum cukup. Tentunya apakah redaksi hadis itu sesuai dengan yang kita butuhkan itu? Karena memang ada hadis yang sesungguhnya bukan berbicara tentang apa yang kita bicarakan, tetapi seringkali itu kemudian diterapkan dalam sebuah penentuan hukum itu. Nah, ternyata dalam hadis yang diceritakan oleh Wa'il ini, bahwa Rasulullah itu mengangkat tangan sampai telinga, tetapi sahabat mengangkatnya sampai dada. Hadis ini terdapat nama Sarik. Ada sanad yang bernama Sarik. Nah, Sarik ini oleh sahabat, para ahli hadis itu dikritik sebagai orang yang tidak kuat. Laisa biqawiyin, kata Darulqutni, tidak kuat. Dan itu bisa dibaca dalam Mizanul Iqtidal juz 3 halaman 372 373. Jadi untuk melihat siapa Sarik dan bagaimana Sarik itu, tentunya dalam hal kritik sanad itu bisa dilihat nama Sarik itu dalam Mizan Iqtidal juz 3 halaman 372 sampai 373. Itu yang pertama. Artinya bahwa hadis yang menyatakan bahwa mengangkat tangan, Rasulullah mengangkat tangan sampai telinga, tetapi sahabat, diceritakan oleh Wa'il bahwa sahabat mengangkatnya sampai dada, yang kemudian kita banyak yang melakukan angkat tangannya sampai dada, itu ternyata yang saya ketahui, di samping hadis ini ada nama Sarik, ternyata hadis ini juga mauquf itu. Dengan kata lain, hadis ini termasuk hadis dhaif. Hadis dhaif, ya, dhaif. Yang kedua adalah mengangkat tangan sampai bau. Mengangkat tangan sampai bau. Apakah mengangkat tangan sampai bau itu ada dasarnya? Ternyata kalau kita baca dalam Sahih Muslim nomor hadis 586, ya, itu dinyatakan begini: An Salim an Abi qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftatahas shalah rafa'a yadayhi hatta yuhadiya baina mankibaihi wa qabla ayyarka'a wa idza rafa'a minar ruku' wa la yarfa'uhuma baina sajdataini. Dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholat, maksudnya takbiratul ihram, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadiya mangkibahi, sehingga kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Wa qabla ayyarka'a, dan sebelum rukuk, artinya ketika mau rukuk mengangkat tangan, ya. Tapi mohon maaf, ternyata banyak di antara kita ketika mau rukuk juga tidak angkat tangan, ya. Coba aja lihat itu, mau rukuk nggak angkat tangan, ya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang imam juga begitu, imamnya nggak angkat tangan, makmumnya juga tidak itu, ya. Wa qabla ayyarka'a,
Wa idza rafa'a minar ruku, dan kemudian mengangkat kepala dari ruku. Maksudnya apa? Ya. Wa idza rafa'a minar ruku, maksudnya adalah i'tidal, mengangkat kepala dari ruku. Itu juga mengangkat tangan sampai bahu. Wala yarfa'uhuma baina sajdataini, dan tidak mengangkat keduanya di antara dua sujud. Tapi prakteknya kita lihat bahwa banyak orang yang mau sujud angkat tangan. Ya, mau sujud juga angkat tangan. Berdiri dari sujud juga angkat tangan. Padahal tidak ada di antara sujud itu pakai angkat tangan. Ya. Jadi ini yang perlu menjadi pelajaran kita, bahwa ada juga, dan itu ya mungkin karena bingung karena tidak tahu kapan harus angkat tangan. Tapi kalau kita baca dalil, insya Allah nggak ada persoalan, ya, nggak ada persoalan. Maksudnya nggak ada persoalan itu kita pasti tahu kapan kita harus angkat tangan dan kapan kita tidak angkat tangan. Karena ini ibadah, dan ibadah itu adalah kita hanya melaksanakan perintah. Kita nggak bisa kemudian membuat sendiri. Karena al-aslu fil ibadah al-butlan, pada asalnya ibadah batal. Hatta yakuma dalilun, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Nah, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahwa mengangkat tangan sampai bahu ini hadisnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Sampai bau sahih. Saya tidak baca yang kedua karena sama-sama sahih. Kalau yang ketiga itu hasan, yang keempat dhaif, tapi nggak saya baca. Kalau biasanya saya kalau ngaji pakai LCD sehingga semua bisa tahu. Kemudian yang ketiga, karena waktunya sudah habis supaya ringkas, yang ketiga bahwa Rasulullah ketika sholat itu mengangkat tangannya sampai telinga, ya, artinya ada 3 cara itu, dan itu bisa dibaca dalam Abu Dawud. Hadis itu berbunyi, An Malik bin Al-Khuwairis qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' hatta yablugha bihima furu'a udhunaihi, yang artinya dari Malik bin Al-Khuwairis, ia berkata, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya apabila Rasulullah bertakbir, dan mengangkat pula ketika Rasulullah ruku, dan Rasulullah mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, hatta yablugha bima furu'a udhunai, sampai kedua tangannya sejajar dengan dua telinganya. Ya, telinganya. Itu bisa dibaca dalam Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Artinya sanadnya tidak ada yang dikritik jelek oleh sahabat, oleh ahli hadis. Dan itu banyak hadis yang cerita tentang itu. Nah, terus bagaimana? Mohon maaf, dalam atau 3 hadis ini kan yang satu dhaif, yang 2 sahih, yang ketiga sahih. Bagaimana cara mengamalkannya? Kalau kita membaca manhaj para ulama kita, kalau sampai terjadi ini berbeda bukan ya? Ada yang mengangkat yang sahih, mengangkat tangan sampai bahu dan mengangkat tangan sampai telinga, itu berbeda tidak? Berbeda bukan? Berbeda kan? Karena berbeda, maka ada cara yang dilakukan oleh ulama-ulama kita
terutama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, itu memberikan cara jika terjadi ada 2-3 dalil yang berbeda, maka ada 4 langkah yang mesti ditempuh. Ya, 4 langkah yang mesti ditempuh. Yang pertama adalah thariqatul jam'i, yang kedua adalah thariqatun naskhi, yang ketiga adalah thariqatut tarjih, yang keempat adalah tawakuf. Artinya hadis ini apakah bisa untuk langkah pertama al-jam'u, apakah hadis ini bisa dikompromikan? Ya, apakah hadis ini bisa dikompromikan? Kalau nanti kemudian terus kita bicara tentang contoh umpamanya tadi mungkin jenengan bertanya, saya salam sholat itu sempurna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ternyata memang dalam hadis itu memang ada 4 dalil yang menyatakan bahwa salam itu ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya adalah assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada assalamualaikum warahmatullah. Ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari sekian hadis itu sesungguhnya yang paling kuat itu assalamualaikum. Assalamualaikum yang paling kuat. Ya, yang paling kuat itu assalamualaikum, assalamualaikum. Baru kemudian yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullah dan seterusnya. Kalau itu kemudian langsung tarjih, maka tentunya salam itu adalah assalamualaikum, bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi karena ulama kita memberikan tuntunan kepada kita bahwa jika terjadi ada perbedaan ini, langkah yang pertama adalah thariqatul jam'i, yaitu mengkompromikan dalil. Bisakah dalil-dalil itu dikompromikan? Diambil yang paling sempurna. Ya. Tentunya yang dikompromikan adalah dalil yang sahih, paling tidak hasan. Ya. Yang kita ambil bukan yang dhaif, tentunya. Yang sahih dan yang hasan itu kemudian diambil, apakah bisa dikompromikan atau tidak. Ya, ternyata sesungguhnya bisa. Jadi mengambil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah kompromi, al-jam'u, dikompromikan, dipadukan, diambil yang paling sempurna. Ya, tapi kebanyakan kita langsung mengambil, bahkan menyatakan bahwa Pak itu kan dalam Sahih Muslim yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi itu kan Muslim mesti sahih. Apakah hadis dalam Sahih Muslim itu mesti dijamin sahih? Itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Apakah dalam Sahih Bukhari itu mesti sahih? Kita harus tahu bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah nama buku atau judul buku. Ya. Dan nama buku itu apa saja terserah yang menulis itu. Ya, hanya Imam Bukhari memberi nama Sahih Bukhari, Imam Muslim memberi nama Sahih Muslim. Nah, barulah kemudian para ulama kita mengkritisi hadis itu. Muncullah ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Terus bagaimana yang kaitannya dengan
angkat tangan kita ini, yang ternyata ada 3 dalil yang menyatakan bahwa yang pertama sesungguhnya itu paradok ya, paradok berbeda antara perilaku Nabi dengan sahabat. Dari situ saja sesungguhnya sudah kita tidak bisa mengamalkannya. Tapi tentunya dan ternyata banyak di antara kita yang mengangkat tangannya hanya sampai dada. Tapi yang sahih tadi adalah yang mengangkat tangan sampai bahu dan telinga. Nah, kalau kemudian langkah tadi yang diambil, langkah yang pertama yaitu thariqatul jam'i, bisa enggak itu dikompromikan? Tapi ada yang menyatakan ini dikompromikan. Kompromi itu artinya bahwa mana yang kita lakukan? Apakah kita sampai bahu atau sampai telinga? Ada yang mengatakan bahwa yang sampai telinga, karena sampai telinga itu, kalau sampai telinga itu berarti juga mengamalkan hadis yang kedua. Artinya kalau mengangkat tangan sampai telinga berarti melaksanakan hadis yang kedua yang menyatakan bahwa mengangkat tangan itu sampai bahu. Tapi kalau melakukan angkat tangan sampai bahu berarti kan tidak mengamalkan hadis yang ketiga, yaitu mengangkat tangan sampai telinga. Tapi ada yang mengatakan, Bapak, ini kan sama-sama sahih. Tapi sesungguhnya pembicaranya karena sama-sama sahih itulah kemudian kita dengan cara itu kompromi. Ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan, wah itu kan tidak bisa dikompromikan karena berbeda. Ya silakan. Ya. Kemudian muncul tawakuf. Tawakuf itu berhenti karena sama-sama sahih. Artinya tawakuf itu kemudian menjadi alternatif. Artinya boleh mengangkat tangan sampai bahu, boleh juga mengangkat tangan sampai telinga. Tapi kalau kita melakukan langsung yang ketiga, yang keempat, itu kan kemudian mengabaikan yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu bisa tidak diselesaikan lewat yang pertama. Kalau tidak bisa diselesaikan tahap pertama, barulah kemudian tahap yang kedua, yaitu thariqatun naskhi. Thariqatun naskhi itu adalah cara untuk menggunakan hadis itu dengan cara mana yang lebih dulu wurudnya. Ya, yang lebih dulu itu apakah sampai bahu atau sampai telinga. Tetapi mohon maaf, untuk meneliti kapan wurudnya itu susah. Ya, sedikit sekali hadis itu yang ada riwayat wurudnya. Ya, nah, oleh karena itu maka kemudian karena susahnya mencari kapan wurudnya, kalau Al-Qur'annya jelas, kalau hadis susah. Nah, oleh karena itu kemudian langsung saja ditarjih. Ditarjih itu artinya diambil dalil yang paling kuat. Ternyata karena dua dalil ini sama-sama kuatnya, sama-sama sahihnya, nah, kemudian tawakuf gitu. Ya, itu kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa dilakukan thariqatul jam'i. Tapi dengan cara ini ada yang menyatakan ya yang paling tepat itu adalah mengangkat tangan sampai telinga. Nah, persoalan tepat dan tidak tadi kan mengatakan fayunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun, bahwa nanti perbedaan yang kita lakukan itu akan dijelaskan oleh Allah di akhirat kelak. Ya. Tetapi bagaimanapun kita harus berusaha, karena terjadi perbedaan mana yang bisa kita amalkan. Bukan berarti kita saling menyalahkan, tidak. Tapi paling tidak kita tahu alasannya. Itulah barangkali. Jadi artinya bahwa kita mengamalkan dengan cara mengangkat tangan sampai telinga. Tentunya nanti kita masih bicara lagi apakah takbir itu angkat tangannya dengan bacaan takbir itu bersama atau tidak. Itu masih menjadi satu pembicaraan sendiri. Kemudian nanti begini, apa begini,
Orang takbir mengangkat tangan ini kan banyak juga, ya banyak juga itu. Jadi oleh itu maka karena ini ibadah tentunya yang mana yang betul gitu. Ya, oleh itu maka ngaji itulah solusinya, dan ngaji bukan mencari apa, tetapi sesungguhnya kita hanya mencari dalam rangka untuk fastabiqul khairat. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan bahwa kalau kita melihat dalil yang saya sampaikan bahwa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan yang lain, ketika ada hadis yang menyatakan rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan itu ketika sholat, tentunya mengangkat tangan ada dua yang sahih, yaitu sampai telinga dan sampai bahu, ya, sampai telinga dan sampai bahu. Tetapi dengan demikian kemudian terjadi perbedaan, tetapi menurut saya jangan sampai perbedaan ini kemudian menjadi permusuhan di antara kita. Itu yang penting, bahwa kita tahu, oh yang mengamalkan ini ternyata dasarnya ini, yang mengamalkan ini alasannya ini. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Dan akhirnya saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.